Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfaik Dundo dengan NIM H05121083. Dari kesempatan ini akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Modifikasi Extended Kalman Filter pada model Geometric Brownian Motion untuk prediksi harga saham Apple Inc. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu dosen Siti Sariman SSI MSI. Adapun pokok pembahasan yang saya sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah daftar pustaka. Pendahuluan. Perkembangan perekonomian di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan berlangsungnya era globalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut turut membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara berpikir, pola hidup, serta perilaku dalam mengelola keuangan. Kondisi ini mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dana yang dimiliki baik dalam bentuk saham, deposito, maupun instrumen investasi lainnya. Saham banyak diminati oleh investor karena berpotensi memberikan keuntungan berupa capital gain, yaitu selisih antara harga saham pada periode sekarang dengan harga saham pada periode sebelumnya. Namun, fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan saham menjadi instrumen investasi dengan risiko yang relatif besar. Pergerakan harga saham yang dinamis serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, inflasi, dan suku bunga, menyebabkan harga saham bersifat acak dan dapat dikategorikan sebagai datar runtun waktu. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian di pasar modal sehingga perlu melakukan analisis yang tepat dalam menentukan pilihan investasi serta waktu transaksi jual dan beli saham. Salah satu perusahaan teknologi yang memiliki pengaruh besar di pasar saham global adalah Apple Inc. Sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar dan tingkat likuiditas saham yang tinggi, pergerakan harga saham Apple Inc. sering menjadi perhatian investor serta dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Saham Apple Inc. diperdagangkan secara aktif dan mencerminkan respons pasar terhadap berbagai dinamika, baik yang berasal dari kinerja internal perusahaan maupun kondisi eksternal perekonomian global. Oleh karena itu, analisis dan prediksi harga saham Apple Inc. menjadi penting untuk memahami tren pergerakan pasar serta membantu investor dalam mengelola risiko investasi. Pergerakan harga saham Apple Inc. juga menunjukkan karakteristik stokastik di mana perubahan harga dari waktu ke waktu mengandung unsur acak dan sulit diprediksi secara pasti. Pergerakan saham mengakibatkan adanya return saham yang bersifat positif maupun negatif. Return saham merupakan keuntungan yang diperoleh investor karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli dari suatu instrumen investasi. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan analitis yang mampu memprediksi pergerakan harga saham pada periode mendatang guna membantu investor dalam mengelola risiko secara lebih baik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah peramalan. Peramalan adalah metode terbaik untuk melakukan prediksi harga saham pada waktu mendatang. Metode ini digunakan untuk meramalkan harga penutupan saham pada masa mendatang dengan menggunakan data harga penutupan saham yang sudah ada. Peramalan memiliki peranan penting khususnya dalam proses perencanaan karena hasil peramalan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Namun, proses peramalan tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan, sehingga diperoleh pengukuran untuk mengevaluasi besarnya kesalahan dalam peramalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan peramalan yang bertujuan untuk memperkirakan harga sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Proses peramalan dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis model, di mana setiap model memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap pola historis data serta menghasilkan tingkat kesalahan ramalan yang bervariasi. Dengan demikian, pemilihan model peramalan yang tepat menjadi faktor penting karena akan mempengaruhi kemampuan model dalam pergerakan harga saham dan tingkat ketepatan hasil peramalan yang dihasilkan.
Prediksi pergerakan harga saham di masa mendatang memerlukan metode analisis yang memiliki tingkat ketepatan yang memadai. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model autoregressive integrated moving average atau ARIMA yang memanfaatkan pola histori data deret waktu untuk menghasilkan prediksi dan mendukung investor dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun demikian, ARIMA umumnya mengasumsikan hubungan linear serta mensyaratkan kondisi data yang stasioner, sehingga memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan ketidakpastian dan fluktuasi harga saham yang bersifat acak. Kondisi tersebut mendorong penggunaan model yang mampu menggambarkan pergerakan harga saham secara stokastik dan kontinu. Salah satu model yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah Geometric Brownian Motion. Model GBM adalah model stokastik dalam peramalan yang dibangun berdasarkan pergerakan acak data pada setiap waktu tertentu dengan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal, menyatakan bahwa pergerakan harga saham berlangsung mengikuti proses stokastik waktu kontinu, di mana perubahan harga saham terjadi secara berkelanjutan tanpa adanya batasan interval waktu yang tetap, sehingga menyulitkan proses prediksi di masa mendatang. Sesuai dengan karakteristik tersebut, model GBM dapat dimanfaatkan dalam peramalan harga saham karena mampu merepresentasikan dinamika pergerakan yang bersifat acak dan kontinu. Namun, seiring dengan perkembangan penelitian empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa asumsi dasar GBM khususnya normalitas log return dan volatilitas yang bersifat konstan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik data aktual di pasar keuangan. Keterbatasan dalam pergerakan tren dan volatilitas juga menjadi kelemahan dalam penggunaan model GBM. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan tambahan yang mampu memperbarui parameter model secara dinamis berdasarkan informasi terbaru. Salah satunya adalah penambahan metode filtering pada parameter-parameter yang konstan dengan menggunakan metode Kalman filter. Kalman filter merupakan algoritma estimasi yang digunakan untuk memperkirakan dan memperbarui keadaan suatu sistem secara efisien dengan memanfaatkan data pengukuran yang mengandung ketidakpastian. Algoritma ini bekerja secara rekursif, yaitu memanggil fungsi diri sendiri dengan mengombinasikan hasil prediksi keadaan sebelumnya dan informasi pengamatan terbaru sehingga mampu mereduksi pengaruh noise serta memperbarui estimasi sistem secara waktu nyata. Mekanisme estimasi yang dapat adaptif ini menjadikan KF banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keuangan, khususnya dalam permasalahan peramalan dan pengolahan data deret waktu. Meskipun demikian, KF dirancang untuk bekerja secara optimal pada sistem yang bersifat linear, sehingga kurang efektif ketika dihadapkan pada permasalahan dengan hubungan non-linear yang kompleks. Karakteristik pergerakan harga aset keuangan yang bersifat kompleks dan non-linear mendorong perlunya pengembangan metode KF yang dapat menangani sistem non-linear yang secara lebih tepat. Salah satu pengembangan yang digunakan adalah Extended Kalman Filter, yaitu perluasan dari Kalman Filter yang menangani sistem non-linear melalui proses linearisasi lokal menggunakan pendekatan deret-Taylor order pertama terhadap fungsi transisi dan fungsi observasi. Secara umum, EKF bekerja melalui dua tahapan utama yaitu prediksi dan koreksi dengan memanfaatkan matriks Jacobian untuk memperbarui kovarian Galat estimasi sehingga tingkat ketidakpastian dapat diminimalkan sekaligus tetap mempertahankan sifat rekursif dan efisiensi komputasi dari KF. Karakteristik tersebut menjadikan EKF sesuai untuk diterapkan pada model GBM yang bersifat non-linear akibat keterlibatan parameter drift dan volatilitas secara multiplikatif terhadap harga saham, sehingga memungkinkan pembaruan estimasi parameter dan state secara adaptif berdasarkan data observasi serta menghasilkan representasi dinamika pergerakan harga saham yang lebih realistis dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi dan kawan-kawan pada 2025 dengan memanfaatkan model GBM untuk memprediksi harga saham Apple Inc. dan menggunakan metode akurasi mean absolute percentage error diperoleh hasil bahwa GBM menghasilkan nilai MAPE dengan akurasi sebesar 12,32%. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hamdani dan kawan-kawan
pada tahun 2025 yang menggunakan model GBM dengan modifikasi EKF dalam memprediksi pergerakan harga saham ANTM dengan menggunakan metode akurasi MAPE diperoleh hasil yang menunjukkan kinerja MAPE sebesar 6,37% untuk GBM dan 6,41 untuk GBM EKF pada data training. Kinerja MAPE pada data testing adalah 5,27% untuk GBM dan 3,83% untuk GBM EKF. Hasil peramalan menunjukkan model GBM dengan modifikasi EKF terbukti dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi pergerakan harga saham ANTM. Berdasarkan pemaparan tersebut, pada penelitian ini akan dibahas peramalan dengan topik modifikasi Extended Kalman Filter pada model Geometric Brownian Motion untuk prediksi harga saham AEPL. Selanjutnya, tingkat akurasi hasil peramalan dievaluasi menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error, sedangkan tingkat kesesuaian antara hasil peramalan dan data aktual dianalisis dengan menggunakan koefisien korelasi. Adapun batasan masalahnya, data yang digunakan yaitu data penutupan harga saham pada saham Apple Inc. dengan pengamatan dimulai sejak 3 Januari sampai dengan 29 Desember 2025 dengan menggunakan metode Geometric Brownian Motion dengan modifikasi Kalman Filter. Yang kedua adalah pada penelitian ini inisialisasi awal meliputi vektor keadaan awal dan matriks kovarian awal. Selain itu, karakteristik noise system dan noise pengukuran dimodelkan masing-masing melalui matriks kovarian yaitu Q dan R. Seluruh nilai tersebut ditetapkan secara langsung tanpa dilakukan proses optimasi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk memperoleh model Geometric Brownian Motion dengan modifikasi Kalman Filter dalam prediksi pergerakan harga saham Apple Inc. Yang kedua yaitu untuk memperoleh hasil prediksi harga saham harian Apple Inc. pada periode Oktober hingga Desember 2023 menggunakan metode Geometric Brownian Motion dengan modifikasi Extended Kalman Filter. Adapun manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini memberikan informasi dan gambaran mengenai penerapan metode Geometric Brownian Motion dengan modifikasi Extended Kalman Filter dalam memodelkan dan memprediksi pergerakan harga saham Apple Inc. Yang kedua, hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dengan menyediakan informasi dan gambaran tambahan terkait peramalan harga saham. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, khususnya dalam memahami potensi pergerakan harga serta risiko yang menyertainya. Dengan demikian, investor dapat melakukan pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan berdasarkan hasil analisis yang sistematis. Adapun landasan teori saya ialah time series, return, uji normalitas, model Geometric Brownian Motion, Extended Kalman Filter, model GBM EKF, Mean Absolute Percentage Error, korelasi persen, Apple Inc. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari platform keuangan terkemuka yaitu webinvesting.com. Data yang digunakan berupa data harian harga penutupan closing price pada Apple Inc. Data yang digunakan mencakup periode 1 Januari 2023 hingga 29 Desember 2023 dengan total pengamatan harian yaitu 250. Adapun variabel penelitiannya yaitu model runtun waktu yang digunakan adalah model runtun waktu univariat sehingga variabel yang digunakan hanya satu yaitu harga penutupan dengan skala rasio dengan keterangan harga saham pada akhir perdagangan. Adapun tahapan analisis yang pertama itu descriptive data, yang kedua adalah perhitungan nilai return, yang ketiga adalah identifikasi normalitas data return, yang keempat adalah pemodelan Geometric Brownian Motion. Nah, dengan tahapan sebagai berikut. Yang kelima adalah rekonstruksi model Extended Kalman Filter dengan melalui tahapan sebagai berikut. Yang keenam adalah pemodelan Extended Kalman Filter dengan tahapan sebagai berikut. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.